warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya di pembuatan tutorial membuat cover buku ya. Kali ini kita akan coba membahas masalah tips membuat cover buku. Nah, di sini ada beberapa yang perlu kita ketahui terlebih dahulu sebelum membuat desain cover bukunya. Yang pertama, ada beberapa ukuran kertas di dalam penggunaan mencetak sebuah cover dalam proses pencetakan yang lazim digunakan di Indonesia sendiri. Di antaranya adalah di standar A, yaitu dari mulai A0 sampai dengan A10. A0 itu yang paling besar dan A10 itu adalah yang paling kecil, sedangkan yang B sama juga, B0 adalah yang paling besar dan B10 adalah yang paling kecil. Nah, kalau di perkantoran biasanya untuk urusan cetak itu menggunakan kertas antara A4 ataupun F4, karena di dalam satuan standar ukuran kertas itu diantaranya ada standar A, B, C, dan juga F. Itu kalau misal di kantor ada F4 itu artinya berarti ada yang bilang juga itu namanya adalah folio. Nah, di sini pada dasarnya standar ukuran cover buku itu ya dia mengacunya sama buku yang akan kita beri cover. Jadi jangan sampai bahwa kita mau bikin cover tetapi tidak tahu bukunya kayak apa, ukurannya berapa dan sebagainya. Jadi langkah yang pertama yang harus kita tahu adalah buku yang akan kita bikin cover itu kayak apa. Minimal adalah dia ukuran kertasnya berapa, tebalnya berapa, dan jangan lupa juga kontennya. Konten bukunya itu tentang apa. Kalau kita nggak tahu kontennya, nanti kita nggak tahu kita harus desain covernya itu tentang apa, karena cover itu harus bisa menjelaskan isi dari buku tersebut. Kemudian standar sebuah buku itu tergantung dari selera Anda masing-masing yang nantinya akan membuat buku tersebut. Kalau standar ukuran buku yang biasanya digunakan, tapi ini juga nggak wajib ya, karena bisa custom. Ini adalah beberapa yang biasanya digunakan, mulai dari yang ukuran 14x39. Ini biasanya digunakan untuk novel sama buku cerita. Untuk alternatifnya itu ada ukuran 14x20. Sama ini untuk novel dan buku-buku non-fiksi ya. Kalau 14,8x21 cm ini biasanya untuk buku tulis sekolah dan alternatif buku-buku ukuran sedang. Kemudian untuk ukuran 15x23 cm ini lebih cocok digunakan ketika kita akan membuat buku bibliografi. Cuman ketika kita bikin ukurannya 13x19, 14x20, 14,8x21, itu biayanya kalau dalam sudut percetakan itu biasanya akan sama saja dengan kita mencetak ukuran 15x23 cm. Alasannya adalah biasanya kertasnya itu menggunakan ukuran yang 15x23 cm. Jadi ketika mau nyetak di bawahnya itu akan menggunakan proses pemotongan, dan orang produksi atau orang percetakan itu ya juga tetap akan menghitungnya ukuran kertas yang dipakai, walaupun nanti ada kertas yang kena potong. Kemudian untuk standar buku company profile dan majalah itu ada yang menggunakan ukuran B5. B5 itu ukurannya 17,6 x 25 cm. Kemudian untuk buku-buku pelajaran, karya ilmiah atau skripsi ya, yang nantinya banyak dibuat oleh para teman-teman mahasiswa, dan juga makalah, itu biasanya kalau dalam dunia formal itu kita seringnya menggunakan ukuran A4, yaitu 21x29,7. Kemudian ini adalah contoh dari desain sebuah cover ya, dimana ada beberapa bagian. Yang pertama ada bleed. Nah, bleed itu adalah pencetakan yang melampaui tepi tempat lembar akan dipangkas. Nah, ini adalah bleed. Area luar ini yang warnanya hijau ini adalah bleed, atau area yang mana nantinya akan dipotong ketika proses perapian atau merapikan
hasil jilid atau hasil pengcoveran. Karena biasanya setelah kita cover atau setelah kita lakukan penjilitan, tepi-tepi dari kertasnya itu ada yang panjangnya tidak sama, sehingga butuh yang namanya adalah proses dirapikan atau pemotongan di tepi-tepi area bukunya. Nah, untuk tepi-tepi itu dikasih nama adalah bleed, dan biasanya menggunakan lebar itu sekitar 3 mm. Kemudian ada punggung buku. Nah, punggung buku itu adalah ini yang warna merah ini, dimana ketika punggung buku ini biasanya terdiri atas judul, nama penulis, dan juga penerbitnya. Nah, ada juga buku-buku atau cover yang emang tidak ada punggung bukunya, dikarenakan dia ukurannya yang tipis atau bentuknya yang dia itu emang didesain kayak apa ya, dia tepinya itu di bagian punggung bukunya ini dia langsung runcing atau dia langsung tipis tanpa adanya desain punggung bukunya. Tapi kalau untuk buku-buku yang jumlah cetak halamannya itu banyak, biasanya dia pasti ada punggung bukunya. Nah, jadi emang ada dua model cover buku, yaitu cover buku yang menggunakan ada punggung bukunya, dan ada juga yang tidak. Jadi tinggal disesuaikan aja dengan cover atau dengan buku yang nantinya akan kita kasih cover. Jadi tidak wajib hukumnya ada punggung buku, jadi menyesuaikan aja. Kemudian ini ada cover depan dan ini ada cover belakang. Jadi ini adalah satu kesatuan ketika kita ingin mencetak sebuah cover. Kemudian ini adalah sampel covernya, di mana ada beberapa jenis cover yang tadi sempat saya bahas, bahwa ada yang menggunakan punggung buku, ada yang tidak. Ini adalah contoh yang tidak menggunakan punggung buku, di mana di sini langsung tanpa ada punggung bukunya ini. Ini desain cover depan, cover belakang, dan ini bisa dibilang cover depan sama cover belakang desainnya berdiri sendiri-sendiri, tidak langsung ada gambar yang nyatu dari depan sampai belakang. Tapi kalau yang sebelah kanannya di sini, ini konsepnya lebih nyatu, dia lebih menggunakan konsep bahwa dari cover depan sampai cover belakang itu menggunakan gambar yang menyatu. Nah, ini walaupun di sini ya cuman digunakan warna biru. Kemudian ini ada contoh lagi, di mana sampel cover yang di sini digunakan adalah yang ada punggung bukunya, di mana terdiri dari cover depan, punggung buku, dan cover belakang. Ini desainnya berdiri sendiri-sendiri ya, dari depan, punggung, sama belakang. Terus yang samping kanannya, ini dia juga menggunakan punggung buku, tetapi desainnya antara dari cover depan sampai dengan cover bagian belakang dia nyatu menggunakan sebuah gambar yang nyambung dari depan sampai belakang. Nah, itu nanti teknik-tekniknya akan kita langsung cobakan saja di dalam praktek ya. Nah, di sini saya akan coba membuat dengan ukuran 21x29,7 atau ukuran A4. Baik, langsung kita akan buka langsung aja Corelnya. Saya di sini menggunakan Corel Draw 2018. Oke, kita langsung new dokumen. Kita oke aja dulu. Oke, di sini saya udah dapat default kertas saya itu adalah 4. Kalau teman-teman mau merubah ukuran bisa silahkan coba ubah. Sini udah ada pilihannya macam-macam. Atau bisa langsung ngisi di bagian kolom lebar sama tingginya sebuah halaman kerjanya ini. Karena di sini konsepnya saya mau pakai ukuran kertas A4, maka saya nggak perlu merubah standar ukurannya dari awal. Nah, tinggal konsepnya kan kita harus punya yang namanya adalah cover depan, punggung buku, dan cover bagian belakang. Karena konsep kali ini saya akan menggunakan punggung buku, maka cara membuatnya adalah yang pertama, ini berarti kalau kita ukuran kertas A4 ini hanya baru dapat cover depannya saja. Nah, untuk cover belakangnya, nah kalau kita malas menghitung 210 lebarnya, berarti harus kali 2 berarti sebagainya agak repot. Semisal kita langsung hitung
kita langsung ini aja dikasih di sini kolom sini lebar, kita tulis kali 2. Nah, langsung di enter aja. Nah, otomatis lebarnya yang tadinya 210 langsung dikali 2 menjadi 420. Untuk tingginya sama, karena kita hanya akan menambah lebarnya saja. Nah, ini baru cover depan sama cover belakang. Nah, karena konsepnya kita mau menggunakan adanya punggung buku, kita asumsikan semisal punggung bukunya adalah 1 cm atau 10 mili ya. Maka kita tambahkan aja di sini yang tadinya 420 jadi 430. Oke, langsung ini udah dapat lebarnya adalah 430 dikali 297. Nah, kita bikin punggung bukunya dengan cara pakai rectangle tool aja ini. Kita double klik. Oke, dia langsung ukurannya menyesuaikan dengan lebar area kerja yang udah kita setting, yaitu 430 kali 297. Nah, punggung bukunya tadi ukurannya 10 mili ya, jadi untuk lebarnya kita setting aja 10 mili. Nah, otomatis dia akan center dan ukurannya seperti yang barusan kita inputkan, bahwa lebarnya adalah 10 mili kali 297 mm ya. Ya, kita udah dapat punggung bukunya. Saya kasih warna dulu biar nampak jelas dulu. Oke, saya coba kasih garis bantu ya, biar nanti lebih jelas ukurannya. Nah, untuk garis bantu ini sebenarnya dia nggak wajib ya, tapi ini saya lebih suka pakai garis bantu dikarenakan dia akan lebih jelas dalam ukurannya. Kalau nanti kita mau menghilangkan bentuk rectangle-nya, kita masih punya semacam garis di mana dia itu untuk apa. Kayak contoh di sini untuk buku ini kita udah punya garis bantunya. Cara ngaktifin garis bantu ini tinggal tarik aja dari rulernya di sini di kiri, tarik. Nah, dia langsung bisa kita tembakkan di mana. Ini ketika proses cetak atau proses simpan dia nggak akan ke code ya. Nah, untuk menghapusnya tinggal klik aja sampai warnanya merah, terus delete. Kalau mau ngambil yang horizontal tinggal tarik dari atas, gitu aja. Oke, sekarang kita akan bikin cover yang depannya ya. Kita double klik lagi. Oke, sebelum kita ke cover depan, di sini kita juga ada yang namanya adalah pleat ya, dimana itu untuk garis potong nantinya. Nah, garis potong itu nanti kita asumsikan 3 mili ya untuk nanti jatahnya si teman-teman bagian produksi atau saat proses penjilitan itu untuk dipotong bagian tepinya agar rapi. Nah, ini kita udah bikin lebar selebar dari area kertas yang nantinya kita cetak. Nah, kita biasanya pleat itu kan 3 mili kiri, 3 mili ke atas, kanan dan bawah. Contoh kita mulai dari kanan kiri dulu, 3 mili kiri dan 3 mili kanan, berarti total 6. 430 dikurangi 6 berarti 424. Oke, udah atas bawah sekarang sama 6 mili juga karena 3 atas 3 bawah, berarti 297 kurangi 6 jadi 291. Oke, udah dapat nih garis untuk pleatnya. Ini adalah pleatnya nih, area-area luar ini. Kita kasih garis bantu lagi biar untuk pedoman kita. Oke, sekarang untuk si garis luar ini karena udah nggak dipakai, kita hapus saja. Karena tujuan kita bikin tadi rectangle yang barusan adalah untuk membantu kita menentukan area pleatnya yang bagaimana atau seberapa lebarnya. Nah, sekarang kita bikin cover bagian depannya ya, sini ya. Kita gunakan rectangle lagi, kita double klik. Oke, kalau udah kita tarik ini sesuaikan ukurannya, tempelin ke bagian punggung buku sebelah kanannya. Nah, udah dapat. Saya kasih warna dulu biar kelihatan. Oke, sekarang satu lagi saya double klik, tinggal saya kecilkan dari sini, tempelin sebelah kirinya punggung buku. Saya coba kasih warna lagi. Oke, dapat. Udah ada cover depan, punggung buku dan cover belakang. Nah, sekarang saya akan coba memasukkan sedikit desain biar kelihatan lebih menarik ya untuk cover bukunya.
Saya coba bikin, saya cenderung lebih suka membuat desain itu di dalam power clip ya, di dalam objeknya ini. Tujuannya biasanya juga karena biar tampilannya lebih rapi. Contoh di sini saya bikin ini Red Angel ini, saya mau bikin center dulu dia biar nanti hasilnya juga bagus. Saya seleksi dua-duanya, ini objek yang kuning sama objek yang biru, biar dia center. Saya tekan C, nah dia center. Saya tekan E juga biar dia center secara vertikal. Kalau tadi center secara horizontal ya, sekarang center berdasarkan vertikalnya. Nah, saya coba, ini masih ada garis, ini masih ada outline-nya ya. Saya hilangkan dulu aja biar rapi. Terus saya mau masukkan dia ke dalam objeknya biar nampak rapi lagi. Si kuning ini akan saya masukkan ke biru pakai power clip. Udah. Ini kalau kita tarik ya, ini udah jadi satu-satuan nih. Jadi si kuningnya ini dia udah masuk ke dalam objek birunya ini. Cara ngeditnya kita double klik dulu aja. Nah, ini udah masuk sini. Nah, sekarang saya coba ingin membuat desainnya. Ini kita kasih gambar ya, biar kelihatan lebih bagus. Mana ya? Kita kasih gambar. Saya mau bikin tentang teknologi. Coba saya masukkan gambar tentang AI aja lah ya. Kita sesuaikan ukurannya. Saya coba power clip lagi ya. Sebelum power clip tentukan dulu si objeknya ini, kita klik dulu. Saya klik objeknya, pilih objek, power clip, press inside frame, tentukan objek atau frame yang akan kita tujuan untuk masukkan ini. Misal ini, sudah masuk, kita tekan lagi. Nah, kita sesuaikan ukurannya. Udah masuk. Sekarang saya ingin coba membuat sedikit ornamen ya. Saya bikin pakai Red Angel ya. Sini udah ada, saya kasih warna. Saya hilang outline-nya aja. Saya lebih suka tanpa outline karena kelihatannya akan lebih rapi. Sini. Terus saya akan memberikan potongan pakai, saya menggunakan polygon tool ya. 3 sudut, tentukan pakai 3 sudut aja. Ini saya tekan kontrol agar ukurannya proporsional. Jadi kalau kita nggak tekan kontrol, ukurannya itu bisa kayak gini, nggak proporsional untuk kanan, untuk besar dari objeknya. Jadi saya coba kombinasikan pakai kontrol juga. Nah, kemudian saya kiri tarik kayak gini. Saya agak besar dikit. Saya coba rotate ya. Cara merotate-nya ini klik dulu sekali lagi sampai keluar si area atau bentuk arah panah kayak gini. Nah, saya rotate, saya kombinasikan pakai kontrol agar dia bisa lurus kayak gini. Saya select dulu satu, kemudian select objek yang ini juga pakai shift ya. Terus saya akan buat dia center secara kebaliknya. Udah. Seleksinya ini dulu, baru si kuningnya ini ya. Kemudian tekan E untuk center secara vertikalnya. Saya kasih warna dulu untuk biar tahu proses pemotongannya. Saya akan motong sini. Saya select. Saya akan potong dia. Saya akan mengambil bagiannya. Saya menggunakan intersect, mengambil bagian yang terpotong. Sudah. Klik keluar, geser ini. Lihat, ini sudah ada potongannya. Ini bisa kita lihat. Nih, sudah ada potongannya ya. Coba set dulu. Dari potongan ini biar kelihatan, saya kasih warna putih aja wes. Putih nggak kelihatan ya. Nah, ini aja wes. Ini
Saya potong lagi untuk ini, karena kalau belum kita potong lagi dia masih utuh nih, belum ada potongnya. Saya mau bikin desainnya ada potongannya di sini. Saya select keduanya. Sekarang saya gunakan yang trim. Saya geser. Oke, biar ada sedikit lubangnya, saya kasih warna yang sama dulu, kuning ya. Ini nggak pakai, saya hapus. Oke, sini saya select kedua-duanya. Saya pakai menu transparansi itu. Saya juga bikin transparan yang menggunakan uniform transparansi. Berarti dia akan bentuknya transparan semua, nggak cuma salah satu sisi aja. Oke, udah. Saya ingin konsepnya profil ini. Sekarang ini kan ada area di luarnya ya. Ketika kita menggunakan PowerKit, enaknya adalah ketika kita keluar dari area PowerKit ini, saya finish editing ya. Area di luar kotakan ini dia akan bersih sendiri atau dia akan hilang. Oke, itulah enaknya. Biru aja lah ya. Oke, ini kayaknya lebih seperti ini. Saya bikin air putih dulu. Untuk coba ini tingkat transparansinya bisa kita sesuaikan ya di bagian sini. Ini semakin kecil maka tingkat transparansinya dia akan semakin rendah. Oke, sekarang tinggal kita kasih hiasan aja. Misal sini kecerdasan buatan. Jangan lupa, jangan sampai ada tulisan yang dia itu masuk ke area bleed ini, karena kemungkinan nanti bisa kepotong. Contoh, saya naruhnya kayak gini. Nah, ketika nanti cetak dan nanti proses jilid, dia bisa jadi dia kepotong ini. Huruf N-nya ada yang bagiannya kepotong. Jadi usahakan untuk tulisannya ini jangan sampai dia ada yang berada di area bleed. Tujuannya adalah menghindari adanya tulisan atau objek yang akhirnya kena potong. Sini kita kasih tulisan apa ya, kecerdasan buatan, dan sini desain cover. Saya tulis desain cover. D-nya masih kecil ya. Oke. Select dua-duanya. Ini biar rata kanan. Saya tekan tombol R. Oke, dah. Ini langsung jadi rata kanan ya. Sini saya tuliskan aja dulu cetakannya, saya pakai NX Studio. Saya kalau mau menambah barcode ini bisa lewat sini ya, insert barcode. Nah, kodenya sebenarnya ini sesuai dengan kode yang dibutuhkan atau yang nantinya mau digunakan. Ini bisa milih sih barcode-nya mau pakai yang model kayak apa. Tuh, banyak modelnya, sesuaikan sama kebutuhan aja. Ini kode barcode-nya saya bikin sembarangan dulu. Oke, udah. Ini bisa nonton teks dari barcode-nya ini.
Ini kalau biar nggak terlalu polos bisa kita masukin gambar lagi ya. Kalau masalah desain ini masalah selera ya, nanti monggo bisa disesuaikan. Saya di sini lebih menekankan gimana caranya membuat sebuah layout cover ya. Nah, saya coba klip lagi. Oke. Udah, semisal kita, oh iya ini buku-bukunya belum ya, sama ini kayaknya ada yang kurang pas. Oke, saya hilangkan untuk area outline-nya aja. Untuk semuanya saya nggak mau pakai outline biar kelihatan lebih rapi. Ini juga, ini saya kasih tulisan ya, nama saya. Kita rotate, jangan lupa pilih kontrol biar rapi. Nah, saya kasih warna putih misal, kita select dua-duanya. Jangan lupa pakai C, E, dia jadi center horizontal dan vertikalnya. Cover design. Naikkan lagi dikit. Baik, kayaknya ini udah cukup untuk sampel bahwa di sini nih kita gunakan untuk cover depan. Nanti ada juga untuk di bawahnya, di sampingnya ini adalah untuk buku-buku, ini adalah untuk cover belakang. Jadi ini cukup kayaknya untuk sampling. Kalau warnanya misalnya ini kurang bagus, mau dibikin warna lagi, contoh kayak ini mau pakai sampling warna. Oke, kita bisa ambil warna ini ya, kita sampling ini. Kalau kita mau ambil warna yang sudah ada, oke, kayaknya cukup lah ya, tinggal kita proses untuk biar tampilannya ini bagus. Kita bisa melakukan mockup. Sorry, ini bukan transparan ya, pakai yang ini, misal sini yang lebih tua ya. Oke, saya di sini pakai yang warnanya lebih muda. Sekarang kita tinggal save aja. Untuk menyimpan masternya tinggal klik save. Kita kasih nama ya, misal desain cover. Oke, terus ini harusnya tinggal proses cetak saja kalau kita ingin mencetak ke kertas. Tapi kali ini saya coba akan bikin mockup ya. Mockupnya pakai mockup di Photoshop. Jadi saya simpan satu persatu dulu. Cover depannya saya select, saya save. Ini udah ada, saya dulu aja cover depan.
Oke, ini saya pastikan select only ya. Nah, export, yes. Oke, saya saja. Terus buku-buku saya select, saya export. Boom. Oke, satu lagi kita select. Ini belakang ya. Oke, sudah. Kalau mau nyimpan keseluruhannya tinggal select aja keseluruhannya, export, desain cover gitu aja kali ya. Oke, sudah dapat keseluruhannya dan beberapa bagian detailnya. Kita bisa cek nih tadi hasil simpanannya. Nah, sekarang saya sediakan mockupnya. Sini saya udah punya mockupnya. Nah, saya download di Google banyak sekali, tinggal cari aja mockup cover buku gitu aja. Ini hasilnya. Nah, saya gunakan coba yang ini. Nah, tinggal diklik aja area sekarang cover depan. Nah, sini akan kelihatan front gitu ya. Saya double klik sini. Nah, saya masukkan yang depan. Oke, depan ini. Oke, enter. Jangan lupa Ctrl S. Nah, tutup tabnya. Tuh, udah masuk. Kita tinggal coba yang belakang. Nih, double klik. Kita cari yang belakang. Sip, Ctrl S. Oh, sorry, close, enter dulu. Ctrl S. Oke, close. Kita masuk. Punggung bukunya nih, tinggal klik, double klik, masukin punggung bukunya. Oke, up, lepas. Oke, punggung bukunya. Bentar, ini punggung bukunya kok kurang pas ya. Bentar, bukunya ini ukurannya sudah saya pastikan benar ya, 4 ya. Oke, nggak apa, nanti kita sesuaikan lagi. Kita akali aja pakai modelnya ini, kita pakai new ya. Solid color kita ambil sampel ini aja. Sip, jadi aman. Ctrl S. Iya, nih bisa dilihat bahwa cover kita udah nempel di sini. Kalau ini kayaknya di sini mau kasih warna yang lebih agak gelap, atau warnanya kita mau kasih brightness level ya. Oke, misal kita mau pakai levelingnya ini biar tampilannya lebih tambah hitam. Nah, ini udah nempel, udah kelihatan bahwa ini adalah cover yang kita udah desain. Tinggal kalau mau save, file, save as. Saya simpan di sini. Saya nyimpan JPEG. Mana JPEG? Oke. Tadi yang teman-temannya PNG ya. Sebagai PNG misal. Oke, udah. Cover design mockup ya.
ini sudah selesai untuk yang mockup desain covernya. Nih, kita sudah punya desain cover yang sudah termockup. Kita punya bagian-bagian bukunya juga. Nih. Nah, mungkin itu aja dari saya untuk bagaimana caranya mendesain sebuah cover buku. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.